Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. kamera bukan ya, kalau kamera mati dia kan tidak hadir. Bapak yang hadir itu berarti hanya 4 orang saja yang hadir. Karena kamera titik hidup ya, yang mati kamera dianggap ya ada kerusakan. Kalau tidak rusak, ya hidupkan. Ya, bukan zoom, bukan audio. Kalau dosanya pakai kamera, masa ada kamera, bagaimana menurut Pak Islam itu? Kan itu. Ya. Kalau bicara kan kamera, kalau nggak bicara matikan boleh nanti dalam kuliah, gitu kan? Itu tata krama dalam kuliah. Ya. Kalau Anda kuliah di Jawa kena marah dan dosen tuh. Kuliah harus pakai kemeja ya. Ambil tata krama, ambil pakaian. Apa kemudian masuk IAIN kan? Masuk IAIN itu lebih paham soal tata krama berpakaian. Kita berpakaian yang baik menurut Islam kan? Yang nanti dalam rekaman pakai baju kos oblong, terserah, itu tidak boleh. Ya, paham. Jadi yang silakan yang masih kamera ditutup dibuka kamera, jangan kita kuliah, ya. Bapak anggap tidak hadir. Yang hadir hanya pedagang ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang hadir nih. Hanya 7 orang yang hadir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang nampak kamera itu yang hadir. Nah, ya. Kelas D ini saya tidak tetap buka kan karena dia pindah hari tidak mau yang waktu itu. Kalau yang lain kelas lain mau bersedia. Selasa sore belajarnya. Karena bapak kan ngajar UPB. Bapak ini ngajar UPB ada rapat-rapat tidak sempat ada apa. Harusnya dari YN itu bapak di sore hari. Yang jam 10 itu jam kerja bapak di UPB dan bapak sering rapat sehingga tidak belajar. Kalau kelas lain bapak ubah Selasa pagi, Selasa sore. Hanya Rabu ini mau Jumat bisa tapi jadi tidak mau istirahat gitu kan. Hanya yang perlu kan bukan bapak kalau dapat bapak ajar ya ajar gitu. Jadi namanya untuk ilmu itu saya ikuti yang memberi ilmu kan, bukan memberi ilmu mengikuti yang minta ilmu kali kan, gitu kan. Kelas kami Belajar ngaji. Coba kelas kami ngodak apa pernah masuk. Itu gitu. Jadi tata krama juga ada. Apa ini masalah tanpa buka itu tidak masuk juga. Yang penting Anda paham. Itu kan, Anda bisa jawab. Tidak masalah jawab. Gitu kan. Oke. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Hamdan wa syukran lillah allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'alakum tuflihun.
Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa pasti diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala di Jumat yang baik ini. Kita masih bisa berkumpul, kita masih belajar untuk ilmu ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan menurut Islam. Ya kan? Di Bapak sudah posting artikelnya di WA, ya, ada juga posting diskusi. Walaupun umpama tidak tetap buka, ya Anda harus kreatif. Kan ada kerjaan soal itu, umpamanya kan, Anda baca, kumpulkan ke grup WA. Pakai video record dari sama ada kuliah, kan gitu. Mahasiswa itu harus mandiri, tidak dengan kepada dosen. Dosen ini hanya memfasilitasi. Kalau tidak paham tanya itu dosen. Tidak kayak di SMA satu-satu diajarkan kan. Kalau keluar itu kreatif, enggak itu kuliah gitu. Dulu Bapak waktu kuliah dosanya masuk pertama aja, tengah-tengah jarang masuk, ya kita biasa sendiri lah cari buku di perpustakaan, ya buku untuk ujian gitu kan. Tapi itu tidak bagus sebenarnya. Nah, di sini dosen dia hanya memandu. Yang aktif itu mahasiswa bukan dosen. Kalau dosen itu banyak bicara di ruang kelas itu yang pintar dosen, bukan mahasiswa. Itu dilarang banyak bicara. Dosen itu sudah sedikit bicara. Yang banyak bicara itu mahasiswa. Saya melihat mahasiswa kan, kalau yang banyak bicara dosen itu yang pintar dosen lah. Ngoceh dosen tuh, ngomong terus tuh. Masa diam ya. Tapi yang pintar tuh. Mahasiswa dosen yang pintar itu kan. Harusnya mahasiswa banyak bicara, aktif. Dengan Bapak ini sebenarnya kalau masuk aktif itu dia bagus. Aktivitas itu pertama Anda lagi bertanya, lagi menjawab diskusi, rajin video record. Kalau ujian ini kan sifatnya satu kali ya. Yang Bapak nilai itu pertama atas tata krama Anda di medium, cara Anda berpakaian gimana Pak, nilai Bapak tidak akan marah tapi Bapak nilai, ya kan? Kenapa nilai C? Anda pakai masuk kerap, haus ke kuliah itu nilai itu hati. Bapak yang penting tata krama kok dalam kuliah itu. Nah, bukan orang pintar banyak, tapi orang yang tahu tata krama sedikit kan. Orang pintar tapi tidak tahu tata krama banyak gitu. Bapak lebih suka pada orang yang bersopan santun, tata krama, daripada Bapak di atas orang pintar. Nah, dia tidak suka orang pintar. Jadi kita ini manusia kan ada plus minusnya gitu. Jadi kalau kita kurang ya kita harus bagus juga di jalan A gitu. Ya. Nah, rambutnya. Bapak praktikkan semuanya. Gitu. Oke, sebelum kita mulai, saudara-saudara harus memberi kata pembuka, ya, salam keagamaan, pembuka. Ada kan bisa membuka kan, kayak orang ceramah ada pembukanya kan, sebut nama Anda, apa tujuan Anda sejauh ini, dan apa yang Anda pelajari pada pagi ini. Silakan dari Agung Putra Cahyo ada, Agung Putra Cahyono ada. Ada Pak. Silakan Agung. Kata pembuka ya Agung, kata pembuka, bukan menjawab soal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Agung Putra Cahyono. Saya memasuki Zoom pada pagi hari ini untuk mendapatkan ilmu lebih dalam lagi mengenai tentang membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas dalam Islam. Sekian Pak, terima kasih. Ahmad Saifullah. Silakan Ahmad Saifullah. Nah, kalau tidak bicara boleh matikan kamera, boleh berhemat itu. Gitu. Kalau bicara bukan kamera. Gitu. Bukan itu. Bicara. Ya, Ahmad Saifullah silakan. Suaranya tidak dengar Pak Ahmad Saifullah. Suara tidak dengar. Belum kedengaran suaranya. Belum kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'd.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Tujuan saya untuk memasuki Zoom ini adalah untuk yang pertama untuk menambah wawasan dalam ilmu ekonomi, kedua untuk memenuhi mata perkuliahan dari Islamic Marketing. Itu saya, Pak. Piranti. Piranti. Ada Piranti. Biasa Fitri, silakan Biasa Fitri. Biasa Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina. Perkenalkan, nama saya Ria Safitri dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Tujuan saya memasuki Zoom ini adalah memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dan untuk menambah wawasan tentang membangun nilai, kepuasan pelanggan dan loyalitas dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitria Ananda Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Sofitria Ananda Putri, NIM 1201688 dari kelas 3D Prodi Akuntansi Syariah. Tujuan saya memasuki Zoom yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, serta agar menambah wawasan dengan materi yang akan dibahas hari ini, tentang membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam Islam. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Raul Aksan, silakan Raul Aksan. Saya, Pak. Ya, silakan. Raul Aksan, silakan. Ada pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Raul Aksan, di Akuntansi Syariah, semester 3, kelas D. Di sini saya memasuki Zoom karena menjalankan kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk menambah wawasan serta menggali rasa ingin tahu saya, yaitu materinya, tujuan saya masuk Zoom ini yang pertama menjalankan kewajiban saya sebagai mahasiswa. Setelah itu dari Zoom ini saya bisa mendapatkan penambahan ilmu serta wawasan, yaitu tentang Sudah. Udah, Pak. Ada, oke. Apa? Belajar komunikasi. Penting maka disuruh foto pembuka kan. Suci Ramadini, silakan Suci Ramadini. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alasan saya masuk Zoom ini adalah untuk melakukan kewajiban saya sebagai mahasiswa. Terus untuk menambah pengetahuan tentang materi membangun loyalitas pelanggan
Ya. Membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas dalam Islam. Terima kasih. Noval. Ada Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadan. Saya berasal dari kelas akuntansi syariah 3D. NIM saya 120161128. Saya tujuan saya untuk ketika masuki ruang Zoom ini yaitu untuk menambah wawasan saya mengenai materi membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas dalam Islam. Itu Pak. Terima kasih. Ya, Sapitri. Ya, Sapitri udah belum tadi? Udah, Pak. Ya. Suhedi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi la tuhsa wa la tu'ad. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Suhedi. Saya anggota daripada kelas 3D Prodi Akuntansi Syariah. Dan tujuan saya daripada masuki daripada Zoom pada hari ini yaitu sebagai salah satu daripada aktivitas daripada kegiatan daripada perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen, serta juga untuk menambah wawasan dan juga pemahaman tentang materi yaitu membangun nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Di mana nih? Saya akan ada di mana nih? Ada di mana sekarang nih? Iya, Pak. Berada di mana sekarang? Ada di Raya. Itu di Pondokan kan nih? Di mana? Ya, di rumah kah? Di rumahnya kah? Oh, ya. Bisa Julian Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa amala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lisa Juliandini. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3D NIM 120161100. Saya memasuki ruang Zoom untuk menambah wawasan ilmu Islami marketing dan manajemen dengan materi peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan Islam. Oke. Ya, Jessica Mentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Jessica Mentari. Saya dari kelas 3 di Akuntansi Syariah. NIM saya 120160060. Tujuan saya memasuki Zoom untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dan untuk menambah ilmu dan memperluas wawasan dengan materi membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas dalam Islam. Oke. Rumiyatus Solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM. Perkenalkan, nama saya Ruhmiyatus Salihah. Saya dari kelas 3 di Akuntansi Syariah dengan NIM 120161124. Tujuan saya ingin memasuki Zoom yaitu sebagai kewajiban saya sebagai mahasiswa dan juga ingin menambah wawasan tentang materi membangun nilai kepuasan pelanggan dan nilai loyalitas dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Raden Azmi Rezafi, NIM 1208016. Saya dari kelas akuntansi 3D. Tujuan saya bergabung di MIT ini agar menambah wawasan dan ilmu saya dengan materi pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Sekian dari saya. Yusria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yusria, kelas 3D. Tujuan saya memasuki Zoom ini untuk memenuhi kewajiban saya menjadi mahasiswa dan menambah ilmu dan wawasan dan mengetahui tentang materi membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas dalam Islam. Sekian, terima kasih. Monica Lestari. Monica, mic-nya rusak, Pak. Mic-nya rusak, Pak. Oh ya. Oke. Jumi Sapitri. Ada Jumi Sapitri? Gunuri Andika? Ada ya? Oke ya, kita mulai. Jadi kenapa sama satu harus memberi kata pembuka? Anda supaya berlatih bagaimana membuka satu membuka acara, membuka satu event kan? Kalau tidak terbiasa sulit caranya, tidak mudah nih membuka nih. Memberi kata pembuka itu tidak mudah, ya kan? Nanti kalau Anda sedang skripsi, sedang ujian, Anda sudah terbiasa memberi kata pembuka kan? Kalau tidak biasa takut, ya kan? Pelatihan ala bisa karena biasa, gitu kan? Jadi kalau Anda tidak terbiasa membuka, kalau Anda sudah sering nanti insya Allah Anda akan lancar, gitu kan? Habis kata pembuka, kata penutup sebenarnya, baru kita isi, gitu kan? Jadi latihan berbicara Anda. Latihan bicara. Jadi kalau Mas Yato harus bisa berbicara dengan baik dan benar kan? Berbicara akademik, berdiskusi kan? Nanti dalam diskusi juga itu ada kata pembukanya, salam keagamaannya, baru jawab. Jangan langsung jawab. Baca bismillah dulu, salam dulu, baru jawab. Baru jawab. Penutup, kan? Caranya. Oke, pada pagi ini kita akan belajar tentang membangun nilai. Kenapa kok nilai itu dibangun gitu ya? Enggak, apa tuh nilai kan? Pada kala topik itu membangun nilai, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Kira-kira itu apa hubungannya tentang nilai, kepuasan pelanggan dan loyalitas, gitu kan? Ya kata itu saling berkaitan. Ya, yang pertama, kira-kira kalau Anda mendengar kata nilai itu apa ada di benak Anda? Nah, silakan. Siapa mau berpendapat silakan. Kalau kita bicara soal nilai, apa yang ada di benak Anda tentang nilai itu? Nilai. Nah, silakan. Yo. Nilai. Caranya salam dulu ya, nama siapa tadi dinilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Azmi, Pak. Silakan jawab langsung. Nilai menurut saya itu angka, Pak. Sebuah angka yang untuk mengapresiasi mahasiswa. Begitu. Marketing ya, ini dalam konsep marketing tapi dia. Ayo, ini konsep marketing. Nilai itu. Nah, nilai dalam konsep marketing itu apa? Anda ini Raden Azmi sebagai pemasar, ya. Anda sebagai pemasar, Anda pebisnis. Tentunya kan Anda harus membangun nilai kan? Iya, Pak. Itu. Nilai produk kan? Jadi sini nilai itu nilai produk. Nah, Anda membangun nilai produk. Kira-kira itu apa nilai produk? Menurut Anda itu apa? Nilai produk itu apa? Menurut Anda gitu. Bukan menurut buku ya, tapi menurut Anda tuh nilai itu apa? Nilai. Nah, kenapa kok berbisnis itu harus membangun nilai? Apa tuh nilai di sini kan? Nah, tuh. Pendapat Anda aja. Tidak ada yang salah jawabannya. Ada tambah-tambah yang lain, gitu kan? Benar gitu kan? Nilai itu apa? Oke, terima kasih. Yang lain silakan. Ya, Anda pikir yang lain silakan. Siapa pendapat lagi silakan. Saya, Pak.
Silakan. Nilai itu sebuah pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal yang baik, yang benar, dan hal-hal yang diinginkan. Nilai itu. Oke, sekolah lagi. Apalagi ada kalau Anda membeli pakaian, apa yang dipertimbangkan? Kenapa Anda membeli pakaian? Kegunaan, Pak. Apa? Kegunaannya. Penting atau tidak, Pak? Kegunaannya enggak. Kenapa Anda beli pakaian? Karena kegunaannya enggak. Ya, Pak. Apa gunanya pakaian itu? Untuk menutup Menutup, enggak. Menutup apa? badan. Hah? Untuk badan apa? Badan enggak. Kan itu nilai. Kenapa badan ditutup? Karena aurat. Aduh. Sampai itu Islamnya apalagi aurat, apalagi selain aurat. Anda berpakaian lebih sebab kita rapi, Pak. Rapi, ya rapi, selain rapi apa lagi? Lebih berwibawa, Pak. Berwibawa. Nah, itu apa kan namanya nilai kan? Kebutuhan sih, Pak. Ya, kebutuhan. Iyalah, pasti kebutuhan. Tapi kalau saudara suci pakaian kan pasti milih-milih kan? Iya, Pak. Kita langsung beli kan? Apa yang Anda pilih? Misalnya modelnya kan? Lagi Bahan, Pak, bahan. Bahannya, warnanya kan? Desainnya. Nah, cocok dengan saya ini, cantik tidak pakai ini kan? Nah, itu namanya nilai. Paham enggak? Ya kan nilai. Oke, kalau Anda lapar apa Anda lakukan? Makan, Pak. Nah, makanya kalau Anda makan luar, makan di mana? Kalau makan luar ya, bukan makan dalam rumah ya. Ayam geprek. Makan di mana? Ayam geprek. Ayam geprek. Nah, kenapa Anda makan ayam geprek? Kenapa Anda bilang geprek apa? Karena lebih menantang, Pak. Lebih apa? Lebih menantang. Menantang. Oke, menantang. Yang lain. Oke, Lebih dekat warung. Terjangkau, Pak. Harganya terjangkau. Sebelah, Pak, sebelah. Kalau enggak enak, kalau enggak enak tapi terjangkau beli enggak? Ada Enggak, Pak. terjangkau pun enggak enak, masa dibeli kan? Sudah Kalau lapar, beri. Jadi kalau Anda makan itu kan enak kan? Kalau enggak enak menurut Anda kan? Enak secara konsumen kan? Itu namanya nilai. Nah, nilai kan? Kenapa Anda makan di Maete umpamanya? Kenapa Anda makan di Sari Bento umpamanya kan? Karena Anda membeli nilai kan? Nah, itu manfaat, kegunaan. Nah, kalau Anda makan apa nih? Kalau Anda makan kan ambil itu rasa, ya. Bukan harga, rasa. Kalau rasanya tidak enak, harganya murah pun dikasih pun tidak mau kan? Umpama makan tidak enak rasanya dikasih pun tidak mau. Ya kan? Dikasih pun tidak mau kalau harga tidak enak, masalah tidak enak tuh. Kan gitu. Tapi kalau harga masanya enak berapapun Anda kalau udah suka tuh tidak masalah dengan harga kan? Kan gitu kalau ada kan gitu kan misalkan gitu. Itu namanya nilai. Jadi kan maka sebagai pemasar itu harus membangun nilai. Nilai yang Anda bangun itu harus lebih baik dia bersaing kan gitu kan? Kalau Anda berpakaian, Anda juga memilih kan pakaian yang bagus kan, pakai kan? Kenapa? Anda juga ingin membangun nilai supaya Anda dianggap cantik kan, dianggap baik, bagus kan, rapi kan? Nah, itu Anda bangun nilai itu. Anda bangun citra supaya kalau orang menilai Anda, si Ani rapi, cantik, kayak gitu kan? Anak kan pasti suka dipuji kan? Semua manusia pasti suka dipuji kan? Dihargai kan? Sudah. Coba kalau Anda pakai asal pakaian, apa pokoknya tuh tengok tuh. Lusuh pakainya. Ini kan tidak bagus kan? Sehingga titiknya negatif kan? Nah, itu maka kita setiap manusia tuh harus membangun nilai. Kan gitu. Nah, itu cara membangun nilai. Demikian juga pebisnis harus bangun nilai itu. Jadi produk yang Anda jual itu harus punya nilai yang lebih baik gitu. Nilai lebih itu nilai. Ini itu manfaat. Value namanya. Dalam bahasa Indonesia value. Nah, apa rumusnya? Value sama dengan manfaat bagi biaya. Kan gitu. Kalau Anda makan di satu restoran banyak keluar uang tapi tidak enak, bernilai tidak tuh produk itu? Anda makan di restoran, Anda bayar mahal tapi rasanya tidak enak, bernilai tidak produk itu? Tidak, Pak. Tidak. Nah, karena manfaatnya lebih kecil pada biaya kan? Nah, kapan produk itu bernilai? Produk itu bernilai kalau manfaatnya lebih besar pada biaya. Apa tuh biaya? Biaya itu tidak hanya harga kan? Tidak hanya apa gitu harga. Saya anggap ada biaya moneter kan? Betul enggak? Ada biaya moneter, ada biaya tenaga, waktu,
pikiran, psikis, itu biaya juga, ya kan? Anda jangan perlu tenaga dari rumah ke restoran berapa lama, berapa menit, ya kan? Mau pakai mobil, kayak motor kan perlu tenaga kan, perlu waktu kan, perlu pikiran kan, capek itu juga biaya. Jadi kalau soal biaya itu tidak hanya harganya, biaya itu banyak juga moneter, namanya moneter, psikisnya, tenaganya, waktu ada manfaatnya. Udah capek-capek, udah lama banget, udah berminggu meliti membeli TV, kan auto TV itu rusak. Harga yang begini, udah lama waktunya, tenaga kan, lelah kan, untuk beli TV lelah kan. Tapi waktu pakai auto 4 bulan rusak. Berarti kan TV tidak bernilai kan? Nah, karena udah banyak biaya yang dikeluarkan itu. Jadi sebagai pemasar itu tentunya Anda harus bisa membangun nilai. Nilai yang Anda bangun itu lebih baik pada pesaing gitu kan. Jangan sama. Nah, itu lebih situ. Nah, kan setiap Anda ini punya nilai masing-masing nih. Anda ini mahasiswa pasti juga harus membangun nilai kan? Ya, gitu. Anda mau ahli bidang apa kan? Harus pintar kan? Itu nilai. Ketahuan Anda, kemampuan Anda, ilmu Anda itu nilai. Dan Anda harus bisa lebih baik pada pesaing Anda. Anda sekarang teman nih, semua teman. Nanti Anda tambah jadi pesaing semua nih, kompetitor kan? Anda berusaha untuk lebih baik pada teman-teman pesaing Anda nih kan? Itu dalam apa? Dalam cek kerja kan? Dalam itu kan gitu. Ini kan itu namanya nilai. Jadi nilai itu penting ya. Jadi kita tuh harus bermanfaat kan? Allah kan tidak sia-sia Allah tuh tidak sia-sia menciptakan bumi dan langit kan? Betul enggak? Pasti ada manfaatnya kan? Sama kita kan manusia ini pasti bermanfaat semua nih. Punya nilai. Kita sebagai manusia juga harus membangun nilai. Yang kita miliki kan, kita asah kan, kita alami kan sehingga kita bernilai. Sehingga kita bisa bermanfaat bagi orang lain kan. Betul enggak? Bisa mengajak kebenaran, bisa berdakwah. Dalam misalnya namanya berdakwah kan, marketing berdakwah. Berdakwah kita punya ilmu terus berdakwah. Menyebarkan ilmu kita ke orang lain kan, itu berarti Anda bernilai. Anda dapat potensi, Anda bisa berdakwah, bisa menyebarkan ilmunya ke orang lain, itu Anda bernilai. Jadi kalau Anda kuliah tidak berdakwah, tidak ilmunya, itu Anda tidak menilai. Jadi ilmu itu sendiri kan, betul enggak? Harus menilai ya. Nilai itu. Oke. Coba silakan nomor 1 apa soalnya? Soal nomor 1 itu apa? Jelaskan pengertian pelanggan dan nilai pelanggan menurut beberapa ahli, Pak. Silakan saya menjawab. Silakan saya menjawab. Ayo. Saya, Pak. Silakan. Bumi atau Solea, silakan. Langsung jawab ke pakai perkenalan lagi, Pak. Salam ya dulu, salam ya. Cukup salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan pengertian pelanggan dan nilai pelanggan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Greenberg 2010, pelanggan adalah seorang individu atau kelompok yang membeli produk fisik atau jasa dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor seperti harga, kualitas, tempat, pelayanan, dan sebagainya. Yang kedua, Greenpe 2005 berpendapat definisi pelanggan atau customer berasal dari custom yang didefinisikan sebagai membuat sesuatu menjadi kebiasaan atau biasa dan mempraktikkan kebiasaan. Jadi dapat dikatakan bahwa pelanggan adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan transaksi untuk kebutuhan dirinya sendiri atau untuk hal lain. Yang ketiga, menurut Gasper dalam Setiawati 2012, pelanggan terdiri dari 3 jenis, yaitu pelanggan internal, antara, dan eksternal. Selanjutnya, nilai pelanggan menurut beberapa ahli. Menurut Woodruff dalam Setiawati 2012, nilai pelanggan adalah pilihan yang dirasakan oleh pelanggan dan evaluasi terhadap atribut produk dan jasa, kinerja, atribut dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan maksud pelanggan ketika menggunakan produk. Woodruff juga mengartikan nilai pelanggan sebagai persepsi pelanggan terhadap konsekuensi yang diinginkan dari pengguna produk atau jasa. Yang kedua, menurut Slewowski,
dalam Ciptono 2005. Nilai pelanggan didasarkan atas persepsi pelanggan atau perusahaan dengan mempertimbangkan keinginan dan keyakinan pelanggan dari pembelian dan penggunaan produk atau jasa. Yang ketiga, Johnson dan Wilstell 2004 mengatakan value may be best defined from the customer perspective at trade between the benefit received from the offer versus the service the obtain. Nilai pelanggan dibuat ketika produk dan pengguna datang bersama dalam situasi penggunaan tertentu. Setiap transaksi adalah evaluasi menurut kepuasan atau kepuasan yang tinggi dalam penerimaan nilai. Yang keempat, menurut Coulter dan Keller 2009, nilai yang diterima pelanggan atau customer delivery value adalah selisih antara nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total. Nilai pelanggan total adalah sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa. Terima kasih. Oke, jadi nama pelanggan itu yaitu pelanggan. Siapa tuh pelanggan? Kan? Pelanggan itu orang yang pernah membeli produk kita, walaupun hanya satu kali, ya kan? Itu pelanggan. Anda ini termasuk pelanggan customer IAIN, gitu kan? Karena Anda beli IAIN, gitu. Bagi apa itu Anda sebagai pelanggan, gitu kan? Maka ada dua macam pelanggan, ada pelanggan aktif, ada yang pasif. Pelanggan pasif itu hanya satu kali ya. Tapi kalau pelanggan aktif itu adalah pelanggan yang sering membeli dengan Anda, itu dua pelanggan aktif. Teratur dia belinya kan? Itu pelanggan aktif. Nah, ada dua macam pelanggan, ada pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Maksudnya apa nih? Kalau Anda bekerja di satu perusahaan atau di kantor, karyawan itu pelanggan internal namanya. Karyawan itu adalah pelanggan internal. Dosen-dosen Anda itu adalah pelanggan internal bagi IAIN. Begitu. Para dosen, para staf administrasi itu termasuk pelanggan internal IAIN. Sedangkan Anda sebagai pelanggan eksternal. Karena Anda mahasiswa kan? Bagaimana caranya IAIN itu memenuhi atau melayani Anda, memasang kebutuhan Anda? Jadi IAIN itu harus pertama kali harus memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan internal dulu, kan gitu. Kalau pelanggan internal sudah bahagia, sudah terpenuhi, maka mereka akan melayani dengan lebih baik, kan gitu kan? Nah, itu tangkanya, itu pelanggan ya. Oke, itu pelanggan. Jadi maka kita untuk memuaskan pelanggan itu satu-satunya adalah membangun nilai. Ya, kita membangun nilai kan, sehingga pelanggan itu puas. Kalau pelanggan puas itu dapat loyal. Tapi ingat, pelanggan yang loyal itu belum pasti puas. Pelanggan yang puas itu belum pasti loyal ya. Kan itu. Pelanggan yang puas itu belum pasti loyal. Belum. Jika ada yang lebih baik lagi pada Anda. Ya kan? Pelanggan yang puas itu betul loyal. Itu. Oke, nomor 2 siapa menjawab apa soal? Nah, siapa menjawab silakan. Soal nomor 2 siapa menjawab? Silakan. Ini dinilai ya. Tidak menjawab nih. Jangan malu menjawab. Salah tidak ada sanda benar jawab. Dia pendapat gitu. Anda belajar bicara misalnya, biar apa pandai berbicara, pandai berkomunikasi kan. Jangan malu. Silakan nomor 2 apa? Saya Pak. Nomor 2. Silakan. Langsung Suci Ramadini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2 ya. Silahkan baca surah Ali Imran ayat 191, surah Ali Imran ayat 110, dan surah Al-Zalzalah ayat 7. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah
lindungilah kami dari azab neraka. Lalu surah Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Lalu surah Al-Zalzalah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi, maksud dari ketiga ayat ini adalah manusia itu diciptakan tidak ada yang sia-sia. Maka dari itu manusia di muka bumi ini harus berbuat kebaikan. Karena kebaikan sekecil apapun akan ada balasannya di akhirat nanti. Oke, ya, ya kan? Jadi yang ayat dibaca tadi itu kan tentang nilai kan, sudah nilai. Arti nilai itu membangun nilai kan. Jadi kalau Allah tuh menciptakan bumi, Allah tuh menciptakan bumi dan isinya dan langit itu tidak sia-sia kan. Menciptakan manusia tidak sia-sia. Pasti ada nilainya kan, tahu nggak? Bumi itu tuh apa? Tinggal bagaimana manusia memanfaatkan nilai yang digunakan gitu, menggunakannya kan gitu. Tentu nilai. Ada nilainya. Anda sebagai pemasar itu harus berlemah lembut dengan pelanggan kan, itu amal. Harus berbuat baik katanya kan, amal, nilai kan. Karena kalau Anda bersikap lemah lembut dengan pelanggan akan senang kan, akan datang ke toko Anda lagi gitu kan, karena Anda lemah lembut. Itu amal perbuatan. Kalau kan setiap amal perbuatan akan dihitungin enggak? Katakan harus bisa berbaik. Anda sebagai pemasar itu berkata ke pelanggan mereka dan mereka menilai tidak kalau Anda berkata ke pelanggan? Tidak kan? Jadi kita semua dicatat semua, ya kan? Amal baik dicatat, amalnya dicatat. Kalau mereka dapat pahala, mereka dapat pahala, kan? Mungkin juga Anda sebagai pebisnis, kan Anda juga harus punya amal perbuatan yang baik kan. Pelanggan akan lebih suka dengan pelanggan akan lebih menyukai pebisnis yang punya amal baik, amal yang baik. Kata sopan, lemah lembut, jujur, adil kan. Amanah itu suka pelanggan. Misalnya kalau Anda sebagai pebisnis bisa lemah lembut, bisa ramah melayani konsumen, mereka akan puas, gitu kan, senang, gitu. Bahagia kan gitu. Itu makna dari 3 satu itu. Intinya itu satu bagaimana membangun nilai kan. Nilai ya tuh nilai. Amal kan nilai. Amal perbuatan itu masuk pada nilai kan, perbuatan. Nah kalau dikatakan pemasaran itu ada artinya dengan nilai itu ada. Dikatakan pemasaran itu nilai. Amal itu nilai. Sebagai pebisnis harus punya, Anda sebagai pebisnis harus beramal baik kan, punya sifat yang baik kan. Gitu. Tidak boleh kasar, tidak boleh masam wajahnya, tidak boleh. Kalau konsumen cerewet tak boleh jam berubah wajah, tidak boleh. Senyum, ya kan gitu kan. Kamu bersenyum kan dengan lemah lembut, membik dengan lemah lembut, gitu kan. Jadi penampilan pemasok harus rapi, baik, bagus kan. Dan tidak boleh membeda-bedakan pelanggan. Kalau ada pelanggan yang pakai bajunya jelek, lusuh, dan dilayani, jangan, tetap dilayani. Walaupun pelanggan itu orangnya paling tidak rapi, lusuh, kayak orang kampung atau orang apa nggak tahu lah itu yang pula membedakan kalau orang pakai mobil, orang kaya, belakang yang baik, jangan, tidak boleh. Semua sama kan. Jadi pemasok tidak boleh membeda-bedakan oleh status, agama dan apa. Semua pelanggan yang berpihak ke topik itu harus dilayani dengan baik, ya kan? Jadi itulah menilai. Jadi itu tadi nilai itu. Ketika kan nilai amal baik itu nilai.
Ya, itu surat itu kan. Jadi kalau Anda hanya bisnis juga, ya dalam kehidupan juga gitu kan, betul nggak? Dalam kehidupan Anda itu ada juga membangun nilai kan. Bagaimana berteman, bagaimana bergaul dengan teman Anda, kan itu membangun nilai. Bagaimana bergaul dengan dosen, bagaimana bertemu dosen kan, itu juga punya nilai kan. Bagaimana berkata, bagaimana menelpon, bagaimana Anda WA dosen, juga menilai kan. Itu pakai apa, siapa apa dulu kan. Nilai namanya. Nilai itu tidak hanya untuk marketing, enggak untuk bisnis, tapi dalam semua sektor depan. Kita terus membangun nilai kan. Betul enggak? Yang pertama kawan, gimana berkomunikasi, bergaul. Anda dalam berteman, gimana berteman? Anda harus memilih temannya punya nilai positif kan. Betul enggak? Jangan Anda pilih temannya nilai negatif, jangan. Kalau Anda punya teman itu teman yang mau diajak belajar, diajak beribadah, itu bagus. Lihat teman yang saling menasihati kan. Kalau enggak, itu nilai itu kan, gitu kan. Jangan asal milih teman, bahaya. Ya, teman juga bisa membuat Anda tuh jadi tersesat kan. Anda bagus juga dengan lingkungan Anda, siapa teman Anda kan gitu. Kalau Anda sering bergaul dengan teman yang malas, Anda akan malas. Kalau Anda bergaul dengan teman yang rajin, Anda akan rajin. Kan itu. Kalau Anda bergaul dengan teman yang suka belajar, Anda insya Allah akan juga rajin belajar, gitu kan? Tuh. Jadi Anda cari teman yang bernilai bagi Anda. Apa teman yang bernilai? Teman yang bisa memberi Anda manfaat bagi Anda, gitu kan? Itu teman yang bernilai. Maka kalau Anda mau berteman dengan dosen-dosen, dengan guru-guru, karena dosen guru Pak Ustadz itu pasti bernilai bagi semua orang, gitu kan? Karena mereka mengajar kebaikan dan kebenaran, kan gitu. Boleh Anda berteman dosen, boleh. Nah, dosen itu, pemasaran itu harus menjadi pelanggan sebagai partner, bukan sebagai pelanggan. Jadi konsumen itu dia partner perusahaan, kan? Udah partner kan pasti mereka dengan kita kan, betul enggak? Ya mereka partner, dan jika mereka pelanggan, partner bagus ya. Kalau mereka di partner kita, pasti mereka tuh beli produk dengan kita, tidak dengan orang lain kan gitu. Intinya ya. Oke, jelas tidak? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan tidak? Jadi kalau Anda bisnis itu paham ya? Nanti saat Anda buka usaha, apapun usahanya, ya kan? Anda harus tahu siapa pelanggan Anda, siapa pasar Anda. Anda harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mengerti kebutuhan mereka Anda harus membangun nilai kan. Ini yang Anda bangun terus bisa memuaskan pelanggan Anda. Sehingga pelanggan Anda jadi puas, jadi loyal Anda, ya kan gitu. Itu intinya, ya kan? Terus banyak baca buku, banyak ikut webinar tentang marketing kan, sehingga Anda tahu bagaimana cara usaha nih. Kalau berbisnis Islami, Anda bagaimana cara melayani pelanggan, gitu kan? Nilai penting. Anda akan bermanfaat apabila Anda punya nilai. Ya, inti itu kan? Ya, inti itu. Kita akan bermanfaat kalau kita punya nilai. Kalau kita tidak punya, kita tidak akan bermanfaat. Tidak akan digunakan oleh orang lain kalau kita tidak bermanfaat. Itu intinya. Anda bisa bekerja kalau Anda punya nilai. Itu ini ya. Jadi bagaimana Anda bangun nilai? Nah, itu kan? Bagaimana Anda bangun nilai itu? Itu tidak mudah kan? Kalau teori sih mudah, tapi kalau praktiknya itu sulit. Harus banyak belajar, harus berjuang, berdoa kan, dan harus tidak pernah pantang menyerah, tidak putus asa. Itu yang penting. Dan berjiwa wirausaha, berjiwa wirausaha. Oke, nomor 3, mau menjawab, silakan. Nomor 3 siapa? Yo. Nomor 3. Ya, nomor 3 siapa menjawab? Aktif kelas 3D, yang tak dengan 3B dengan 3C. Aktif 3D yang aktif, ya kan? Yo. Ada yang menjawab? Baca surah sama isi kandungan enggak, Pak? Hah? Nomor tiga. Apa nomor 3 soalnya? Silakan bacakan surah Ya, bacakan dan dijelaskan apa tuh kandungannya. Yo. Coba silakan.
Silakan. Kita jam 8 kurang 8 ya, pulang ya. Mau coba silakan. Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Azmi Firdapi akan membacakan atau menjawab diskusi yang ketiga, yaitu baca surah An-Nahl ayat 78, surah Al-Furqan ayat 23 dan sebutkan artinya dan jelaskan kandungan isinya dan kaitkan dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ya. Quran surah Al-Furqan ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansyura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Silakan dijelaskan apa hubungan nilai itu apa kan? Ya Pak. Nah, jelaskan apa hubungan nilai dan pemasaran, apa hubungannya dengan pemasaran itu ayat tadi. Kira-kira bisa enggak? Belum bisa Pak. Oke, jadi tadi kan tadi itu sama kita apa sebagai apa nih? Kalau kita pertama kan sebenarnya dari kandungan ibu kan lahir kan. Kalau dia udah di dalam kandungan itu ada di pendengaran, di penglihatan gitu kan. Kan bertahap tapi enggak langsung ada mata, enggak langsung ada telinga kan. Jadi dulu kan. Sampailah umur berapa 9 bulan asalnya enggak di kandungan ibu itu maka lahirlah semua manusia kan. Betul enggak? Lahir sama manusia. Dari ibu itu nanti Anda dikasih makan. Kan ibu udah bangun nilai kan? Supaya badan sehat, badan bagus kan, bisa cerdas, itu kan bangun nilai kan gitu. Dan kita harus bersyukur kan. Jadi sebagai pemasar itu, ya pemasar, kalau mau lebih itu juga harus bersyukur. Apa namanya bersyukur kan? Kalau dengan bersyukur itu insya Allah pelanggan itu akan banyak datang ke kita kan. Arti bersyukur itu kan tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, kan? Kayak Anda sebagai mahasiswa kan tidak hanya alhamdulillah dapat nilai bagus kan, tidak gitu. Anda bersyukur itu, Anda rajin belajar, itu udah bersyukur kan? Rajin belajar itu bersyukur juga. Anda kuliah, rajin belajar, rajin baca buku, itu bersyukur. Sampai juga Anda rajin ibadah, juga bersyukur kan? Sehingga Anda dapat nilai baik itu kan? Kenapa dapat nilai baik? Karena bersyukur. Kan gitu. Kenapa bersyukur? Karena apa bersyukur? Artinya menjalankan perintah Allah kan? Dan menjalankan larangan Allah itu namanya bersyukur kan? Jangan pula kita Anda belajar rajin tapi lupa sholat, lupa ibadah, itu tidak bersyukur kan gitu. Sama Anda pebisnis, ya kan? Waktu Anda bisnis tidak laku, masih nggak bisa kurang lancar, ya Anda rajin sholat, rajin berdoa, ya kan? Rajin berusaha, rajin dalam Anda rajin membangun nilai kan? Setelah bisnis Anda berhasil, sukses, banyak pelanggan, lupa pula sholat. Nah, itu tidak bersyukur kan? Jadi kalau Anda bisa sukses bisnisnya, ya banyak pelanggan kan, itu Anda harus bersyukur. Nah, kalau Anda berbisnis, bagaimana cara bersyukurnya? Ya tadi bersedekah. Anda kan bersedekah kan? Enggak? Sedekah. Anda udah banyak untung nih. Jadi uang Anda tuh harus disedekahkan juga kan, diinfakkan kan? Ya kan, itu bersyukur kan? Bersyukur tuh. Kalau Anda berbisnis, Anda bersedekah,
kasih makan miskin, membantu orang miskin kan, memberi makan yatim piatu atau yang membantu orang yang tidak mampu, itu pangan Anda bisa apa? Bisa banyak kan? Kenapa? Karena Anda bersyukur sebagai bisnis kan gitu. Ya, kalau Anda sebagai Anda bersyukur, pelit, tidak bersedekah, nanti lama-lama pelanggannya bisa berkurang. Karena Anda tidak bersedekah. Ya kan gitu. Itu kan artinya bersyukur. Banyak pengusaha yang sukses itu karena sedekah. Ya, banyak pengusaha yang sukses itu karena bersedekah. Setuju tidak pendapat Bapak? Setuju tidak? Banyak pedagang bisnis yang sukses itu karena sedekah. Setuju tidak? Setuju, Pak. Setuju. Banyak bukti kan? Banyak bukti. Bapak pernah nanya di suatu rumah makan di Kota Pontianak, pernah ulang singkir kan? Ulang singkir pernah Bapak tanya. Tapi dengan pajannya, dengan waiternya. Kok rame sih ya? Rame sekali, enggak termasuk. Sementara tetangganya tuh rumah makan satu X itu tidak rame. Cerita lah, Bapak kalau yang pemilik Pak rajin sholat jemaah tuh, rajin sholat berjemaah kan? Kalau sholat itu jemaah di rumah kan gitu kan? Dan setiap hari Jumat itu memberi makan orang masjid 40 kotak hari Jumat tuh. Itu kan sedekah kan? Nah, itu apakah Allah tuh membalas tunai kan? Apa yang sedekahnya kan? Banyak pelanggan datang, ramai pelanggan kan? Anda pernah dengar enggak di Jawa tukang becak tuh setiap hari Jumat tuh gratis naik becaknya? Hari Jumat. Ada kan? Hari Jumat gratis. Ada enggak tukang bakso? Kalau beli bakso hari Jumat tuh gratis tak bayar. Nah, itu sedekah kan? Ada di Jawa. Tapi apa akibatnya? Akibatnya dia banyak pelanggan, dia kaya. Enggak miskinnya enggak? Enggak miskinnya, kaya. Yang becak dia kaya kan itu berkah kan? Jadi apa kesimpulannya? Jadi kalau kita mau bisnis, ya, selain kita membangun nilai dan sebagainya, kita juga sebagai sedekah kan? Enggak? Sebagai sukses kan? Kalau Anda sebagai mahasiswa, Anda belum punya uang enggak? Bagaimana cara Anda bersedekah? Kalau Anda masuk, bagaimana cara Anda sebagai mahasiswa bersedekah? Gimana caranya coba? Bapak mau tahu. Bagaimana Anda sebagai mahasiswa bersedekah? Gimana caranya? Anda kan belum punya uang, belum kerja. Gimana cara Anda bersedekah? Dengan senyum ya, Pak. Senyum, ya kan? Ya lah, senyum, ya kan? Senyum terus sedekah kan? Senyum. Apa lagi? Membantu pemikiran kan? Membantu tenaga kan? Sedekah namanya. Jadi sedekah itu tidak mesti dengan uang kan? Kan pemikiran, membantu teman ada masalah, dibantu solusinya kan? Betul tak? Sedekah, senyum dengan teman, dengan siapa aja ya. Nah, tapi yang jangan buat senyum itu kan, dan senyumnya bagaimana kan? Senyum yang tulus dari hati, dari dalam kan? Nah, senyum hati senyum, ada senyum palsu dan senyum tidak palsu kan? Senyum itu banyak orang buat senyum enggak, tapi tidak senyum kan? Ya, hati-hati. Itu ya, itu caranya bersedekah. Kan tidak ada berita orang sedekah itu jadi miskin, ada enggak? Ada berita di koran perusahaan itu bangkrut karena banyak sedekah. Ada enggak berita itu di koran? Pernah baca enggak? Enggak pernah kan? Nah, jadi sebenarnya kalau menurut Islam itu kira-kira kunci bagaimana kita sukses berbisnis itu, yang pertama kita bisa sedekah itu, ya. Awal itu kalau kita bisa sedekah itu. Memang dari sudut konvensional harus bangun nilai kan, harus tahu harus tahu pasar kita harus mengerti pasar kita siapa, bangun nilai. Nah, itu kan itu tipnya, satunya, tapi juga jangan lupa bersedekah. Ya, dibahas tunai kok kita itu. Gimana? Ada pertanyaan enggak? Ya, itu nilai semua ya. Nilai. Mutu nilai. Jadi bangunnya itu dengan bersyukur. Kalau Anda bisa bersyukur, itu Anda akan banyak nilai, kan? Kan? Anda akan bernilai kalau Anda bersyukur pada Allah. Orang itu tidak bernilai kalau orang itu tidak bersyukur. Anda rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, tapi kalau tidak sedekah, tidak kurang kan? Enggak? Ada yang kurang kan? Ada orang yang sholat rajin ya, ibadah rajin, tapi tidak mau sedekah. Ada. Atau sebaliknya, sedekahnya rajin, tapi tak sholat. Enggak. Yang bagus itu ya itu harus sholat, ibadah, bersedekah kan.
Nanti kalau kalau Anda nih sudah dewasa mencari pasangan itu juga Anda tentunya akan mencari teman hidupku yang punya nilai kan. Tidak. Anda sembarangan. Kalau Raden ini kan cari calon istri yang bernilai kan. Cari istri yang bisa masak, yang soleha kan. Iya kan. Itu soleha, yang suka sedekah, yang senyum pada suami nggak sedekah kan, nulis tidak sedekah kan, kan gitu ya, itu kan itu penting. Oke, nomor 4 silakan. Saya Pak. Silakan Piranti, silakan Piranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 4, silakan buka link ini dan tonton hingga selesai, dan siapa pembicara dalam video tersebut dan teori-teori apa saja yang dijelaskan oleh pembicara tersebut dan apa yang Anda dapat dari menonton video tersebut. Yang menjadi pembicara di dalam video tersebut, yang pertama Resti Julianti, Risna Ayuni, yang ketiga Ronaldi. Teori yang dibahas pada video tersebut yaitu materi pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam yang terdiri dari pelanggan, nilai pelanggan, loyalitas pelanggan, karakteristik loyalitas pelanggan, faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan, manfaat dari loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan itu sendiri, manfaat dari kepuasan pelanggan tersebut, faktor yang menentukan kepuasan pelanggan, cara untuk mengukur kepuasan pelanggan, cara untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan dalam Islam, dan yang terakhir, cara untuk menumbuhkan hubungan pelanggan dengan penjual. Setelah menonton video tersebut, yang saya dapat yaitu saya dapat mengetahui bagaimana cara untuk memuaskan pelanggan ketika menjual produk atau berdagang dan tata cara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Saya juga dapat mengetahui apa saja faktor yang menentukan kepuasan pelanggan dan juga cara untuk menumbuhkan hubungan antara pelanggan dan pembeli. Sekian, terima kasih. Nah, jadi kalau Anda sudah nonton itu, berarti Anda sudah mempelajari bab 7 kan? Dan itu isi bab 7 itulah yang ditujukan, itu kan? Itu dari teman Anda juga, sama-sama dari IAIN tuh, ya kan? Itu Jawa IAIN mana tuh? Itu dia divideokan, dosen membuat video menjelaskan satu materi itu, ya kan? Bisa nonton berapa kali itu ya? Kalau Anda sebagai pebisnis nggak bisa jadi pedoman bagi bisa berbisnis kan, itu yang waktu ini penting, yang penting waktu ini kan, ya itu penting. Oke, nomor berikutnya nomor 5, silakan. Nomor 5 siapa? Saya Pak. Silakan. Oke, Lisa Julian Dini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 5, buka link ini dan apa judul dari topik ini, apa yang dijelaskan dalam topik ini, apa yang dapat Anda ketahui, serta manfaat yang Anda peroleh setelah mempelajari artikel ini. Bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan dalam artikel tersebut dalam Anda menjalankan bisnis Anda. Itu dari topik yang dibahas pada link di atas, yaitu nilai pelanggan, pengertian manfaat, dimensi, dan strategi. Pada topik ini yang dibahas yaitu pengertian nilai pelanggan, manfaat nilai pelanggan, dimensi nilai pelanggan, dan strategi dalam membangun nilai pelanggan. Manfaat yang dapat saya ambil setelah membaca artikel tersebut yaitu kita dapat mengetahui strategi untuk membangun nilai pelanggan, yaitu dengan cara memahami kebutuhan pelanggan dengan cara promosi dan kegiatan komunikasi, pemasaran, dan melakukan perancangan dan pengendalian kualitas yang efektif dengan cara mengurangi biaya. Kita juga dapat mengetahui dengan adanya nilai pelanggan, kita menyesuaikan harga terhadap utilitas sebuah produk berdasarkan prestasinya terhadap apa yang diterima dan apa yang diberikan. Cara saya menerapkan teori-teori di atas yaitu ketika saya sudah mendapatkan keuntungan yang besar, saya akan memberikan diskon-diskon kepada produk yang saya jual, misalnya memberikan diskon gratis ongkir atau potongan harga. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Oke, siapa lagi mau pendapat nomor 5, Mas nomor 5 silakan. Masih oleh yang sama, siapa lagi mau berpendapat? Ada?
Ada ke nomor 6. Silakan nomor 6. Saya Pak. Silakan. Nah, Wak Yusriyah, silakan Yusriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 6, silakan baca surah Al-Ahzab ayat 9, sebutkan artinya dan jelaskan kandungan isinya dan apa kaitannya dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'shiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan artinya, dan orang-orang Ansar yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekiraan, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi maksud arti surah ini nih, yang datang berhijrah tuh apa ya? Mereka yang datang berhijrah ke tempat mereka artinya Pak. Belum. Jadi ini kan apa tuh hijrah tuh? Hijrah itu apa? Berpindah, Pak. Pindah. Kalau dikaitkan pemasaran gimana? Itu Anda harus selalu melakukan inovasi kan? Kalau enggak? Harus hijrah kan? Ramal marketing harus hijrah. Jangan cepat puas dengan karena Anda sekarang ini. Cepat puas kan? Walaupun perlu Anda laku itu, udah laku dah bagus. Anda harus tetap berusaha untuk apa tuh memperbaiki produk Anda kan? Memperbaiki nilainya. Kan gitu kan? Kan hijrah. Sehingga pelanggan senang, ya kan? Disambut oleh pelanggan, kan gitu kan? Tahu enggak? Jadi produk Anda tuh harus sesuai dengan perkembangan. Perkembangan zaman, perkembangan teknologi kan? Nah, sesuai dengan kebutuhan pelanggan, keinginan pelanggan. Karena pelanggan itu menjadi yang baru buat semuanya, kan gitu. Nah, itu hijrah dan kalau kita marketing itu jadi harus inovasi, kan gitu. Harus berubah. Anda dari masker rajin juga kan? Anda pertama malas. Terus Anda berteman dengan orang rajin, jadi rajin. Itu Anda udah hijrah namanya. Lo enggak? Ada perubahan nilai kan? Dari malas ke rajin itu perubahan nilai kan gitu. Karena orang tua suka enggak kalau Anda rajin? Suka enggak? Suka kan? Suka enggak orang tua Anda kalau Anda malas? Enggak suka. Lo enggak? Terus Anda berubah nih. Dari malas ke rajin itu namanya hijrah kan? Betul enggak tuh pikirnya? Setuju enggak tuh? Setuju enggak? Benar Bapak nih. Anda malas rajin itu juga hijrah kan? Nah, kan dari nilai tidak baik jadi baik kan? Pasti orang tua Anda suka. Anda berubah. Kan gitu kan? Jadi sama Anda jadi pebisnis. Kalau ternyata sedang tidak bisnis produk Anda tidak laku, tidak dikonsumen, Anda apa lihat dulu produk Anda. Kenapa tidak laku? Ada permasalahannya. Mungkin nilainya tidak bagus kan? Anda harus berubah. Anda ubah. Sehingga nanti produk bisa berubah sesuai dengan konsumen, sehingga nanti baik konsumen membeli. Nah, itu namanya hijrah. Nah, kan? Anda berubah itu hijrah namanya. Yang dulu malah sholat, rajin sholat itu hijrah kan? Bukannya hijrah kan dari mana? Dari Ansar kan itu hijrah juga. Itu udah perjalanan kan? Anda pindah tempat nggak hijrah kan? Dari banyak Jakarta. Hijrah bukan tuh?
Hijrah ada dari Pontianak Jakarta Pontianak itu kan. Nah, makna gitulah. Jadi maknanya itu Anda tuh harus bisa melakukan inovasi nilai, memperbaiki nilai gitu kan. Sehingga benar perlu Anda tuh tetap laku, tetap dibina jadi pelanggan kan. Pelanggan setia pada Anda, yang Anda semua berhijrah, gitu kan. Anda di simpulannya hijrah juga, Auswab Al-Lisan dan sebagainya. Paham nggak nih pikiran ini? Paham nggak? Paham? Betul, setuju yang pada berapa? Nggak setuju nggak boleh. Nah, kan itu apa tanya? Gimana? Ini penafsiran ya kan? Dikaitkan dengan masa apa tuh hijrah tuh kan? Hijrah itu apa tuh hijrah tuh? Kalau dulu agama apa hijrah tuh? Coba kalau mau tahu. Apa tuh hijrah? Siapa bisa jelaskan? Apa tuh hijrah? Silakan. Siapa jelaskan apa tuh hijrah atau apa hijrah? Yo, silakan. Hijrah, Apa tuh? Apa suci? hijrah secara bahasa sih Pak, Nah, pindah. tahu ya. Cuman kalau diartikan kayak secara tuh kayak bisa berpindah dari dia yang jelek jadi baik. Nah, iyalah. Hijrah kan? Kalau pindah rumah kan juga hijrah kan? Pindah rumah. Mungkin dari lokasi yang awal ke baru ada kebaikan itu namanya hijrah, enggak kan? Itu jadi sama Anda sebagai pemasar. Anda tuh jangan cepat puas. Anda kan Anda selalu melakukan inovasi. Dia harus diperbaiki. Kenapa? Karena pelanggan itu menginginkan produk yang baru kan, terbaru. Sehingga Anda harus hijrah. Gitu kan? Artinya tetap memperbaiki nilai, gitu kan? Anda yang suka ngantuk, tidak ngantuk itu jadi hijrah kan? Enggak. Yang malas belajar dari itu hijrah namanya. Kan itu kita hijrah. Pokoknya kita dalam bahasa manajemen itu change, berubah. Hijrah itu berubah, kan enggak? Ya, berubah dari yang negatif positif itu hijrah. Kita harus berubah. Jadi kalau kita mau sukses itu, sukses dalam bisnis, sukses dalam kehidupan, dan belajar itu satu kata kuncinya, berubah, change. Kita harus berubah. Gitu. Ya, kalau Anda mau maju tak berubah, nggak bisa maju. Ya, Anda harus punya niat berubah. Berarti saya harus berubah. Anda buat daftar. Kenapa malas ini harus berubah, ya kan? Kalau saya masih membaca, Anda harus berubah, rajin membaca. Nah, gitu kan? Itu namanya change. Change itu berubah, hijrah. Dan bahasa Inggris change. Apa itu perubahan kan? Kalau Anda tidak mau berubah, Anda tidak akan maju. Kalau Anda punya bisnis, bisa Anda mau sukses, harus berubah. Harus berubah, tidak boleh tetap, harus berubah. Kapan saja. Ikuti perkembangan teknologi, lingkungan, perhatian lingkungannya, teknologinya, perhatikan perkembangan zamannya, konsumennya, Anda perhatikan bagaimana trennya. Itu Anda harus berubah, tetap harus berubah. Tidak boleh statis. Ya kan? Hidup itu dinamis, berubah terus. Kita kan tidak namanya yang berubah, yang dinamis kan, ya kan? Kalau lingkungan dinamis, Anda tidak mau berubah, Anda akan tertinggal, ya kan? Enggak? Nah, maka itu harus belajar banyak komputer, belajar internet, belajar semua ilmu, belajar Quran, daripada Quran itu kan, namanya berubah, itu berubah, ya kan? Oke, paham nggak tuh? Itu maknanya itu ya. Jadi hijrah itu pasti lah, gitu. Ada perubahan, kan? Kunci. Jadi kalau Anda berbisnis, Anda harus mau berubah gitu. Harus melakukan inovasi kan. Produk yang tidak laku jadi produk yang tidak bagus, jadi produk yang tidak bernilai. Itu namanya hijrah. Misalnya itu penafsiran gitu. Ya, kalau artinya itu artinya kan harus kita tafsirkan, gitu kan, tafsirkan gitu. Nah, kalau Anda mau jadi orang yang sukses, ya tadi itu hijrah juga lah. Harus hijrah kan. Hijrah, sana hijrah apa gitu, bisa hijrah perilaku, bisa hijrah macam-macam gitu kan. Perilaku bisa hijrah baik, itu juga hijrah perilaku kan. Ada yang mau tanyakan silakan. Ada yang mau tanyakan? Jelas. Nah, baru kita berubah kan.
Bukan Power Rangers, bukan tekan tombol langsung berubah, itu gampang, ada tombol kan, tekan warna merah jadi ini, itu lain. Itu Power Rangers. Tapi berubah ini harus ada niat kita kan, nah, semua ada niat, apa yang kita kan, kalau nggak ada niat, nggak bisa berubah kan. Itu dia. Oke, nomor berapa? Nomor 6, soal nomor 6 ya. Silakan. Soal nomor 6. Ada waktu 90 menit. Masih 9 menit lagi kita. Nomor 6. Sekarang nomor 7, Pak. Nomor 7, silakan nomor 7. Ya. Nomor 7, silakan. Nomor 7. Saya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Mentari. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 7. Buka link ini dan apa judul dari topik ini, apa yang dijelaskan dalam topik ini, apa yang Anda dapat dan ketahui, serta manfaat yang Anda peroleh setelah mempelajari artikel ini. Bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan dalam artikel tersebut dalam Anda menjalankan bisnis Anda. Judulnya adalah menciptakan nilai pelanggan customer value dengan strategi CRM. Yang saya ketahui bahwa nilai pelanggan customer value adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Nilai pelanggan ditentukan oleh dua hal, yaitu cost dengan manfaat benefit. Biaya mencakup biaya uang, waktu, energi, dan psikologi. Manfaat mencakup produk, jasa, pribadi, dan image. Manfaat yang saya tahu, nilai pelanggan penting karena mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pelanggan yang rasional akan membandingkan manfaat dan biaya. Mereka membeli sebuah produk jika manfaatnya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, memberikan mereka kepuasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pelanggan rasional itu pelanggan yang memberikan kebutuhannya. Itu pelanggan. Kalau Anda tuh misalnya udah ada baju banyak, masih beli baju, itu tidak rasional. Anda udah banyak baju rumah kan, bagus kan, tapi masih beli baju, kan mubazir. Itu berarti Anda tuh masuk pelanggan yang irasional. Anda tahu rokok tuh berbahaya bagi kesehatan, tapi Anda tetap beli. Berarti itu Anda pelanggan irasional. Tapi kalau Anda tahu rokok itu berbahaya, Anda tidak beli, berarti Anda itu pelanggan rasional. Anda akan tahu apa manfaatnya, kan? Apa risikonya. Itu berarti Anda pelanggan rasional. Jadi kalau kita membeli suatu produk itu sesuai dengan kebutuhan, memang itu diperlukan, ya itu berarti pelanggan rasional. Dan kalau kita beli satu produk yang tidak dibutuhkan, kita beli, itu berarti pelanggan tidak rasional. Ya, itu pelanggan rasional, ya. Oke, jadi Anda hendaknya menjadi pelanggan yang rasional, kan? Dalam membeli produk itu harus pastikan kesehatannya, kebutuhannya, dan manfaatnya, kan? Nah, jadilah pelanggan yang rasional. Jangan jadi pelanggan yang irasional. Walaupun ada banyak uang, ya rasional produk yang tidak rasional, kan? Nah, itu ya. Oke ya. Jadi nanti itu tahun depan Anda sudah ujian udah ke-8 kan, kata teman Anda di kelas lain itu kalau pertemuan ke-8 itu udah ujian MIT ya, gitu ya. Ya udah ujian MIT, nah maka Bapak ada posting soalnya kan, ada soalnya, ada soal posting ke WA, Anda video rekodkan jawabannya itu dalam bentuk narasi ya, bentuk narasi. Nanti Anda itu wajib menonton semua video teman-teman Anda dan wajib menilai dan harus objektif. Bapak tahu, kalau tidak jadi Bapak tahu nih, kalau yang konspirasi, Bapak paham, rendah kan, tidak objektif. Yang dinilai itu adalah Anda menilai bagaimana penampilannya. Apa penampilannya? Bagaimana cara berpakaian, cara berbicara, itu penampilan kan, ya kan. Kalau misalnya pakai kaos oblong tanpa kerah, ya kasih dari 50. Ya kan? Kalau misalnya dia rapi, bagus, pakainya muslimah, pakai baju koko boleh ya, baju koko boleh kan, walaupun tidak bekal boleh baju koko ya. Nilai sampai 50/100 itu penampilan. Yang kedua, penguasaan materi. Apakah jawaban itu benar tidak, sudah yang ada pertanyaan jawab itu benar tidak, sinkron tidak, gitu kan. Gitu kan. Terus cara berkomunikasi. Anda nanti dalam menjawab soal itu pakai kata pemuka
secara ceramah. Kan dalam bentuk narasi kan, jangan Anda tidak perlu banyak soal lagi apa itu ini. Anda kayak narasi bercerita gitu. Dan nampak kamera di depan kamera ya. Jangan Anda baca PowerPoint, jangan. Tapi Anda baca silakan, tapi jangan nampak di kamera. Paham enggak? Anda berarti bagaimana menjawab dengan membaca tapi tidak tampak di kamera. Karena hanya wajah Anda, ya kan? Nah itu. Ya nanti ya itu caranya ya. Anda baca, jawab. Kemudian seperti Anda video yang lain lah, kan? Nah, nanti nama filenya, nomor urut absen Anda, nama Anda dengan UTS Islamic Marketing kelas apa? Akuntansi kelas 3D kan? Nah itu dikumpulkan linknya pada hari Rabu. Rabu nanti ada absen di ajakan absen. Nah, Anda juga absen sekali juga boleh. Nanti absen sekali ini Anda gunakan untuk nomor urutnya dari absen WA kan? Absen nomor berapa? Kalau di absen nomor 10 nama Anda kan? Islam marketing yang nambah UTS marketing itu tapi gede. Nah itu paling lambat dari Jumat depannya ya, jam depan jam 14 malam. Ya Rabu tuh udah boleh. Sebelum Rabu juga udah boleh kumpulkan ya, sebelum Rabu ya. Nah, Rabu tuh udah main ngumpul ya. Selesai Rabu. Kalau masih belum selesai ya paling lambat Jumat itu. Ya, paling lambat Jumat. Paham nggak? Kan ada soal di grup ada kan? Itu di copy, pindahkan ke Word dulu. Anda jawab dulu. Anda mau diskusi silakan jawabannya. Yang penting Anda presentasikan dalam bentuk video kan. Kenapa Bapak tidak pakai PDF? Nah, tulis kalau pakai itu susah kan online. Online ini kan bisa susah dipantau. Jawabnya sama semuanya titik komanya. Kan gini pada SMS udah belum? Udah kirim lah ya kan? Mana Bapak bisa mantau? Maka dari itu Bapak pakai video kan. Jadi silakan Anda bekerja sama silakan. Anda berdiskusi silakan, tapi Anda masing-masing memvideokan jawaban Anda. Kan beda kan? Cara bicara beda, penampilan beda, kan gitu kan? Pesan juga beda kan tidak sama. Kalau tidak nggak bisa nyontak videonya. Ya, versi Anda beda semua kan gitu kan. Ada yang mau tanya kan? Akhirnya kan kalau tidak ada, Bapak akhiri ya sama dengan Anda semua di Zoom. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi Anda sana bagi Bapak sendiri ya. Ya, semoga Anda nanti di ujian bisa menjawab dengan baik. Selesai posting di grup WA dan di grup Facebook ya. Grup Facebook itu Islamic Marketing ya. 2. Grup di WA dan grup di Facebook ya. Anda posting semua wajib ya. Oke. Nah, saya sampaikan semuanya, sehat ya, jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Rabu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Bapak.